Kalian pasti pernah mendengar tentang tembok besar Cina, salah satu keajaiban dunia yang megah ini. Tapi, pernahkah kalian mendengar teori yang mengatakan bahwa pembangunan tembok ini dibantu oleh alien? Yuk, kita eksplor lebih jauh dalam video kali ini. Selamat datang di channel saya, Penulis Sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah pembangunan tembok besar Cina dan mengeksplorasi teori konspirasi yang mengatakan bahwa alien turut campur dalam pembangunannya. Apakah benar atau hanya mitos belaka? Mari kita cari tahu. Okay, let's go. Pertama-tama, mari kita lihat sejarah singkat tembok besar Cina. Tembok ini mulai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh berbagai dinasti Cina untuk melindungi wilayah mereka dari serangan suku-suku nomaden dari utara, seperti Xiongnu, yang sering melakukan penyerangan dan penjarahan. Awalnya, tembok-tembok ini adalah struktur terpisah yang dibangun oleh negara-negara bagian yang berbeda selama periode negara-negara berperang, 475-221 sebelum Masehi. Pembangunan besar-besaran tembok besar Cina dimulai pada masa dinasti Qin, 221-206 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina yang mempersatukan negara-negara bagian yang terpecah. Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan penyambungan dan perpanjangan tembok-tembok yang sudah ada untuk membentuk garis pertahanan yang kuat dan terintegrasi. Tembok ini dibangun dengan menggunakan tenaga kerja yang sangat besar, termasuk tentara, petani, dan pekerja paksa. Banyak dari mereka meninggal karena kondisi kerja yang berat, cuaca ekstrim, dan kekurangan makanan dan air. Tembok pada masa dinasti Qin dibangun dengan menggunakan tanah yang dipadatkan dan bahan-bahan lokal yang tersedia. Proses ini melibatkan penggalian, penumpukan tanah, dan pemadatan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Teknik ini menghasilkan tembok yang kokoh dan efektif dalam menghalangi serangan musuh. Pembangunan besar lainnya terjadi pada masa dinasti Ming, 1368-1644. Setelah jatuhnya dinasti Yuan yang dipimpin oleh Mongol, dinasti Ming mengambil alih dan memperkuat serta memperpanjang tembok besar Cina untuk melindungi negara dari serangan Mongol yang ingin merebut kembali Cina. Pembangunan pada masa ini lebih maju dan terorganisir, dengan menggunakan batu bata dan batu potong, yang membuat struktur tembok menjadi lebih kuat dan tahan lama. Tembok pada masa dinasti Ming juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pertahanan seperti menara pengawas, barak, dan benteng. Menara pengawas ditempatkan pada interval yang strategis untuk mengirimkan sinyal asap atau api sebagai tanda bahaya. Barak dan benteng dibangun untuk menampung pasukan dan menyimpan persediaan makanan serta senjata. Dengan panjang mencapai 21.196 km, tembok besar Cina pada masa dinasti Ming menjadi salah satu proyek konstruksi terbesar dan paling menakjubkan yang pernah dilakukan manusia. Pembangunan tembok besar Cina menghadapi banyak tantangan, termasuk medan yang sulit, cuaca ekstrim, dan keterbatasan teknologi pada masa itu. Para pekerja harus bekerja di pegunungan, gurun, dan lembah yang curam. Mereka juga harus menghadapi musim panas yang terik dan musim dingin yang membeku. Meskipun demikian, mereka berhasil membangun struktur raksasa ini dengan menggunakan teknik dan alat-alat sederhana. Pembangunan tembok besar Cina menggunakan berbagai teknologi dan metode konstruksi yang canggih untuk zamannya. Proses pembangunan ini mencakup penggunaan material yang beragam, seperti tanah, batu, dan bata yang diangkut menggunakan tenaga manusia dan hewan. Mari kita bahas lebih detail tentang teknologi dan metode konstruksi yang digunakan serta tantangan yang dihadapi. Pada tahap awal pembangunan, terutama pada masa dinasti Qin, tembok dibangun dengan menggunakan tanah yang dipadatkan. Teknik ini melibatkan penumpukan tanah dalam lapisan-lapisan dan kemudian memadatkannya dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti batu besar atau balok kayu. Pada masa dinasti Ming, penggunaan batu menjadi lebih umum. Batu-batu besar dipotong dan diangkut ke lokasi konstruksi. Batu ini memberikan fondasi yang kuat dan tahan lama bagi tembok. Material konstruksi diangkut menggunakan tenaga manusia dan hewan seperti kuda, sapi, dan keledai. Dalam medan yang sulit dijangkau, manusia harus mengangkut material dengan tangan atau menggunakan alat sederhana seperti tandu. Pembangunan tembok besar Cina melibatkan ribuan pekerja paksa, termasuk tahanan, petani yang direkrut, dan tentara. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat keras, seringkali tanpa peralatan pelindung yang memadai. Kondisi kerja yang buruk menyebabkan banyak pekerja yang meninggal selama proses konstruksi. Tembok besar Cina melintasi berbagai jenis medan, termasuk pegunungan, lembah, gurun, dan dataran tinggi.
Medan yang sulit membuat pengangkutan material dan pembangunan menjadi sangat menantang. Pekerja harus menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim, mulai dari panas terik di gurun hingga suhu beku di pegunungan. Cuaca ekstrim ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, tetapi juga memperlambat proses konstruksi. Teknologi pada masa itu sangat terbatas, dengan alat-alat sederhana seperti cangkul, sekop, dan tandu. Penggunaan alat sederhana ini berarti bahwa banyak pekerjaan harus dilakukan dengan tenaga manusia yang membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Teknik konstruksi tradisional, seperti pemadatan tanah dan penyusunan batu, memerlukan keahlian khusus dan proses yang teliti. Kesalahan dalam proses ini bisa menyebabkan keruntuhan atau kerusakan pada tembok. Karena kompleksitas dan kesulitan pembangunan tembok besar Cina, beberapa teori konspirasi muncul yang menyatakan bahwa pembangunan ini dibantu oleh makhluk luar angkasa atau alien. Para pendukung teori ini berargumen bahwa teknologi dan metode yang digunakan terlalu maju untuk kemampuan manusia pada masa itu. Para pendukung teori konspirasi sering membandingkan tembok besar Cina dengan struktur megalitik lainnya di seluruh dunia, seperti piramida Mesir dan Stonehenge. Mereka berpendapat bahwa kesamaan dalam skala dan kompleksitas konstruksi menunjukkan kemungkinan adanya bantuan dari alien. Beberapa legenda dan cerita rakyat Cina mengisahkan makhluk-makhluk dari langit yang memberikan pengetahuan dan bantuan kepada manusia. Cerita-cerita ini sering digunakan sebagai bukti bahwa alien mungkin terlibat dalam pembangunan tembok. Ukuran dan kecepatan pembangunan tembok dianggap terlalu besar untuk dicapai dengan teknologi dan tenaga kerja yang tersedia pada masa itu. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa bantuan alien mungkin diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar ini dalam waktu yang relatif singkat. Banyak catatan sejarah yang mendokumentasikan proses pembangunan tembok, termasuk teknik yang digunakan dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Catatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tembok adalah hasil dari kerja keras dan keahlian manusia. Menganggap bahwa alien terlibat meremehkan kemampuan dan prestasi manusia pada masa lampau. Sejarah manusia penuh dengan contoh prestasi besar yang dicapai melalui kerja keras, inovasi, dan ketekunan. Tembok besar Cina adalah salah satu contoh dari kemampuan manusia untuk mencapai hal-hal luar biasa meskipun dengan keterbatasan teknologi. Jadi, apakah benar alien membantu membangun tembok besar Cina? Berdasarkan bukti yang ada, lebih masuk akal bahwa tembok ini adalah hasil dari kerja keras, inovasi, dan ketekunan manusia. Meskipun teori alien ini menarik untuk dibahas dan menambah warna pada sejarah tembok besar Cina, namun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang sejarah dan teori konspirasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.